Shalom adik-adik. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapa, Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapa hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Jauh ke dalam
mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini kami dapat beribadah. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami boleh bersuka cita karena kami bisa memuji Tuhan. Kami berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar bisa kami lakukan setiap hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik kami persilakan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-40. Kakak kasih tema lebih baik jujur. Sebagai ayat nasnya terdapat pada ayat 16, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian kita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri dengan judul Dihapuskan Dosaku. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun, yaitu bulan Desember, hal yang menjadi simbol perayaan Natal. Desember adalah bulan begitu spesial bagi seluruh umat Kristiani yang ada di dunia. Setiap tanggal 25 Desember, umat Kristiani merayakan Hari Raya Natal. Hari Raya Natal adalah peringatan hari kelahiran Kristus Yesus, jagoan Kristus. Setiap perbuatan kita, baik atau buruk, adalah benih yang kita tabur dan kelak kita akan pasti menuainya. Siapa yang berbuat baik, pasti dapat mendapat yang baik. Siapa yang suka berbuat jahat, maka pastilah yang jahat yang akan didapat. Yakub adalah contohnya. Sejak tinggal bersama keluarganya, ia adalah anak yang suka menipu dan berbohong. Yakub menipu Esau. Ia juga menipu dan membohongi ayahnya. Perbuatan yang tidak baik, bukan? Beberapa tahun kemudian, Yakub tinggal di rumah Laban. Laban berjanji pada Yakub akan memberikan Rahel menjadi istrinya, asalkan ia bekerja dulu 7 tahun lamanya. Tapi setelah bekerja 7 tahun, bukan Rahel yang diberikan, tetapi Lea. Yakub harus bekerja 7 tahun lagi agar mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Yakub telah dibohongi Laban. Yakub telah menabur kebohongan. Jadi, ia pun menuai kebohongan. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan yang baik kepada semua orang dan jangan berbuat jahat. Sebab suatu saat kelak
kita pasti akan menuainya juga. Sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Hosea 8 ayat 7. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita, tapi kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian berjudul Immanuel, Matius 1 ayat 23. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama baca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Melalui pembacaan Alkitab, biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berikan kesehatan selalu, agar di setiap kehidupan kami lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun kami berada. Pakai terus kami Tuhan, agar dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas IKE diambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan keempat dengan berikut: Tuhan datang untuk menghukum. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dari Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian pembacaan kitab pagi hari ini. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 66. Adik-adikku jagoan Kristus, sendok adalah alat yang mempermudah kita untuk makan. Tanpa sendok, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengambil makanan. Sendok benar-benar menjadi sebuah alat yang penting ya. Tahukah kamu bahwa kamu pun adalah alat yang penting di mata Tuhan? Tanpa kita, kabar baik atau berita Injil akan sulit untuk sampai kepada teman-teman, bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu, sudah sepatutnya kita bangga menjadi anak Tuhan. Karena Yesus sudah memilih kita untuk menjadi duta atau alat bagi kemuliaan namanya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan?
Adik-adik kakak undang untuk berdiri ya. Adik-adik ikutin gaya kakak yang ada di depan. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Marilah kita menyanyi lagu Kau Telah Memilihku. kembali ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, tolong setiap kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami yang terbatas ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya.
Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya
dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Halo adik-adik, dari cerita hari ini ada dua hal yang dapat kita maknai bersama, yakni yang pertama, kehadiran seorang anak bagi orang tua kita itu adalah suatu penantian yang penuh harapan. Begitu juga dengan Zakaria dan Elizabeth menjadi contohnya. Meskipun mereka telah sangat tua, kehadiran seorang anak bagi mereka sangat membawa sukacita yang besar. Begitu juga dengan setiap orang tua. Mereka juga akan lebih sukacita jika melihat anak-anaknya suka mendengar firman Tuhan, rajin belajar, dan ringan tangan suka menolong orang tua di rumah. Nah, sukacita itu bisa berubah jika kita menjadi anak-anak yang nakal. Yang kedua, setiap anak adalah istimewa. Nah, setiap anak yang lahir di dunia ini, Tuhan berikan keistimewaannya masing-masing. Salah satunya Yohanes Pembaptis. Dia lahir sebagai seorang yang bekerja mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oleh karena itu, setiap anak adalah anak-anak yang istimewa. Maka kita tidak boleh seorang pun menghina temannya karena mungkin temannya punya kekurangan. Seperti mungkin kurang pintar ataupun karena fisiknya yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Dan apapun yang berkaitan dengan kekurangan teman kita. Alasannya karena setiap anak adalah istimewa. Mereka dilahirkan dengan tujuan yang jelas oleh Tuhan dan tujuannya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi telah mendengar tentang makna dari cerita hari ini. Lalu pertanyaannya buat kita, maukah adik-adik mengasihi orang tua kalian atau wali kalian? Yakinkah kalian bahwa setiap anak itu istimewa, termasuk juga kalian dan teman-teman kalian? Maukah kalian saling menghargai kekurangan yang teman kalian punya, maupun kekurangan kalian sendiri? Nah, semoga kita semua mau yakin dan melakukan makna firman hari ini ya, di dalam keseharian kita. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tadi telah mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah anak-anak yang istimewa. Ajarlah kami untuk mau mengasihi orang tua atau wali kami, mengasihi teman-teman kami, dan lebih-lebih mengasihi diri kami sendiri sebagai anak-anak yang istimewa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan ayah, ibu, saudara, dan keluarga yang penuh kasih, terus menjaga dan merawat kami. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan perlindungan di dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Kami juga berterima kasih Engkau telah memberikan kami kakak-kakak sekolah minggu yang telah bersedia mengajar dan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau juga memberikan mereka kesehatan dan perlindungan di dalam setiap apapun yang telah mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Jadikanlah mereka anak yang pintar, anak yang mau dengar-dengaran, dan anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami, dan kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami melipat tangan kami seraya menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih, pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Sebagai ungkapan syukur, kiranya bisa berguna untuk pelabaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kembali kita menyanyikan lagu yang berjudul Berkat Tuhan yang Menjadikan Kaya. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, dalam Alkitab kita pun dinasihati agar berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Dalam kitab Mazmur dan surat Petrus dijelaskan bahwa barang siapa yang memilih umur panjang dan menikmati yang baik, haruslah menjaga lidahnya terhadap ucapan jahat dan bibirnya terhadap ucapan menipu. Jadi, kita tidak boleh mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang, mengolok-olok, mengutuk, ataupun membohongi orang lain. Bagaimanakah dengan kamu? Sudahkah kamu menjaga kata-katamu setiap hari? Ingatlah, setiap berbicara pada siapapun juga, jagalah perkataanmu, agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulutmu jahat dan menjadi kutuk bagi orang lain maupun dirimu sendiri. Saat kamu
kamu marah atau kecewa, disitulah biasanya perkataan jahat sangat mungkin keluar. Karena itu, saat kamu marah, berdoalah agar Tuhan memberi ketenangan bagi hatimu. Jauhilah juga perkataan kotor yang sia-sia. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga rangkaian acara ibadah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih pula telah membimbing kami dengan firman-Mu yang menjadi petunjuk hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adikku, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, kakak ada adik-adik untuk berdiri, kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resep Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.